Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Deden Abdi Ramadan. Di sini saya selaku moderator dari kelompok satu mengenai tentang analisis Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat atau tidak berlaku. Mungkin untuk selanjutnya agar mengefektifkan waktu, bisa langsung saja sama teman-teman. Boleh untuk presentasikannya. Boleh sama saudara Sri Lady atau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya memberikan presentasi. Pengertian konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. 1. Konstitusional bersyarat. Mengenai konstitusional bersyarat, Harjono juga menjelaskan bahwa jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang 1945. Akan tetapi, jika bentuk pelaksanaannya ternyata B, maka B akan bertentangan dengan konstitusi. Dan demikian pasal tersebut bisa diuji kembali. Intinya adalah kalau undang-undang nanti diterapkan seperti A, ia bersifat konstitusional. Namun jika ditetapkan dalam bentuk B, ia akan bertentangan dengan konstitusi. Putusan model ini konstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat, yang berarti pasal yang dimohon untuk diuji dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Terima kasih. Selanjutnya oleh saudara Asnal. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai mekanisme pembentukan undang-undang. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang diputuskan dalam amar putusan sebagai inkonstitusional bersyarat. Yang ke-1, proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berdasarkan pada model dan prosedur yang standar. Yang kedua, rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu disahkan dalam sidang paripurna DPR. Setelah disahkan sebagai koreksi yang dilakukan tidak hanya mengenai typo, tetapi menyangkut juga terkait hal-hal yang prinsipal atau perubahan-perubahan setelah pengesahan, yang berarti ada undang-undang di luar undang-undang. Yang ketiga, tidak memberi akses yang luas kepada publik. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang P3 disebutkan bahwa proses atau mekanisme pembentukan peraturan undang-undang terbagi dalam berbagai. Itu presentasi dari kelompok kami. Oh, ada tambahan lagi presentasi saudara Sandi Sempat. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Denardi selaku moderator telah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk sedikitnya memberikan penjelasan mengenai materi yang kelompok kami sampaikan. Saya izinkan memperkenalkan diri, Sandy Yosefa Ridwan dari semester 5A.
Pertama-tama saya mau memulai begini. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu disahkan, kan muatannya itu yang pertama dikatakan Undang-Undang Omnibus Law. Dimana kita tahu Omnibus Law itu sebuah penggolongan hukum dari berbagai macam hukum, dari berbagai macam aturan, seperti yang terdiri dari 78 macam undang-undang. Alasan kelompok kami kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat dengan runtutan bahwa undang-undang ini melanggar Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tetap berlaku. Masa berlakunya ialah dengan kurun waktu 2 tahun sampai 25 November 2023. Nah, kelompok kami berpandangan bahwa ketika putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu, dengan pertimbangan-pertimbangan dan dengan bahan bacaan dari referensi-referensi terkait yang kelompok kami paparkan. Pertama, saya mau memulai begini, saya berasumsi begini. Untuk hari ini, saat ini, dengan kemajuan teknologi dan lain-lain, saya sepakat dengan ada sebuah buku tentang yang menyatakan bahwa the death of expertise, matinya seorang ahli. Kenapa saya memulai begitu? Pertama, dengan alasan ketika kita, baik itu orang hukum ataupun orang kesehatan, itu dapat dengan bebas mengakses berbagai macam hal di media sosial. Nah, merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja ini, ketika seorang baik itu siswa, mahasiswa, dan lain-lain itu bebas mengakses Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, ini mengakibatkan ketika memang ada positif negatifnya terkait dengan mudahnya pengaksesan tentang berbagai macam hal di media sosial. Ketika merujuk kepada hal yang positif, itu akan mengakibatkan mudahnya menerima informasi. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam, banyak orang di luar dengan expertise-nya, di luar dengan keahliannya, mengemukakan berbagai pendapat dengan apa yang terjadi. Nah, ini mengakibatkan sebuah paradigma yang muncul di masyarakat. Nah, merujuk kepada pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, saya melihat berbagai podcast atau berbagai tayangan. Yang pertama itu di Kang Ilyas Club, di mana ada percakapan antara Dr. Hamdan Zulfa dan juga Kang Ilyas, di mana kita ketahui bahwa Dr. Hamdan Zulfa ini ialah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015. Nah, menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja dengan putusan inkonstitusional bersyarat, beliau mengemukakan 3 alasan pertimbangan. Itu yang tadi dipaparkan. Yang pertama, adanya cacat prosedur atau mekanisme yang tidak ditempuh. Yang kedua, banyak koreksi setelah disahkannya RUU, baik itu dari tipe dan lain-lain, dan ada undang-undang yang diselundupkan atau pasal yang diselundupkan setelah disahkannya RUU. Dan yang poin yang ketiga, tidak mudah diakses oleh publik. Nah, dari alasan-alasan tersebut, sebelum kelompok kami memaparkan alasan yang lebih jelas terkait kontra terhadap putusan MK, ialah ketika prosedur pembentukan perundang-undangan tidak dapat ditempuh dengan mekanisme yang seharusnya. Dari awal mula alasan itu juga kami bersikap kontra terhadap paradigma yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mahkamah itu diberi 2 pertimbangan ketika mau memutuskan. Yang pertama, ketika undang-undang, saya mau merujuk kepada sebuah kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. Di 2010 ada kasus serupa terkait pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung, di mana
pada amar yang pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan pada amar yang kedua, undang-undang itu dinyatakan tetap berlaku. Nah, ini ada kesamaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Tetapi apabila dikaji lebih mendalam, ketika putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung itu dinyatakan tetap berlaku. Make sense menurut saya, setuju saya terkait putusan tersebut, dinyatakan tetap berlaku meskipun bertentangan dengan undang-undang, karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu merupakan bukan hanya saja merupakan keputusan yang legalistik, yang terisi sah, tidak sah, ataupun tidak berlaku, tetapi mempertimbangkan aspek publik yang luas. Ketika Undang-Undang Mahkamah Agung itu dinyatakan tetap berlaku, itu baik menurut saya. Mengapa? Karena apabila tidak diberlakukan, itu akan terjadi kekosongan hukum, di mana apabila terjadi kekosongan hukum yang mengurusi lembaga peradilan itu akan tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sistematis seperti biasanya. Tetapi apabila merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja hari ini, selain pada keputusan yang legalistik tadi, apabila mempertimbangkan aspek publik yang luas, menurut saya, menurut kelompok kami, setelah pengkajian beberapa waktu lalu, itu tidak akan menimbulkan efek yang negatif. Kenapa? Apabila diurai hari ini dari petisi-petisi ataupun data-data yang sudah kami cari, itu dari mulai kelompok buruh, kelompok masyarakat yang tidak apatis pada terkait munculnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, itu sangat mengharapkan undang-undang ini dicabut. Nah, apabila merujuk kepada tadi efek aspek publik yang luas, menurut kelompok kami itu tidak akan terjadi dampak yang negatif apabila undang-undang ini dibatalkan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok mengenai tentang analisis Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Untuk